Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan kita masih membahas tentang adab dalam berdoa. Sekarang poin ke-15 ya. Poin ke-15 betul ya? Iya, Ustaz. Betul. Di antara adab di dalam berdoa yang harus diperhatikan adalah yang ke-15, tajannubu mawani istijabatid du'a. Tajannubu, menjauhi, mawani istijabah, penghalang-penghalang terkabulnya doa. Doa. Jadi ada perkara yang bisa menghalangi dari terkabulnya doa. Nah, itu harus dijauhi. Harus dijauhi. Apa saja perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa tersebut yang harus dijauhi? Minha diantaranya at-tawassu' fil haram aklan, syurban, walusan, wa tagdziyah. Sering melakukan perkara-perkara yang haram, bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, baik itu berbentuk makanan, dalam perkara makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal yang dimakan, hal yang dimakan. Kadang seorang itu ingin keinginannya terkabul, doa-doanya terkabul, tapi tidak memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, apa yang menjadikan dia tumbuh. Ini berpengaruh ya. Dan jika memang itu haram, itu akan menjadi penghalang dari terkabulnya doa. Seperti dalam hadis, ada orang yang di sisi lain faktor-faktor yang menyebabkan terkabulnya doa ada, seperti safar, kemudian dia betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia juga tidak memperhatikan makanannya, minumannya, pakaiannya. Maka kata Nabi, gimana bisa terkabul doanya? Ya. Dan ini jarang. Keumuman manusia jarang mengecek hal ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, akan tiba suatu masa seorang itu la yubali, tidak peduli apakah halal atau haram yang dia makan tersebut. Kadang ada yang sudah diberikan hidayah mengaji, ya, kemudian juga mengamalkan sebagian sunnah, sebagian syariat, alhamdulillah. Tapi ternyata pekerjaannya masih haram tanpa dia sadari dan tanpa dia berusaha untuk mencari tahu. Ya. Ada yang masih berhubungan dengan perkara riba,
dan lain sebagainya. Ya. Gimana caranya? Ya bertanya ke ahli ilmu. Tidak mengapa misalnya, ini pekerjaan saya tuh gini, 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 gini. Bagaimana hukumnya? Kadang ada orang yang menghindari pertanyaan tersebut karena dia tahu jawabannya. Kalau dia bertanya, ustadznya akan memberikan jawaban yang mengecewakan. Akhirnya dia memilih tidak bertanya dan tetap bekerja di tempat yang haram tersebut. Atau dia cari ustadz yang membolehkan hal tersebut. Padahal kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Pasti itu. Tapi mungkin ada tahapan-tahapannya. Nah, itu perhatikan. Ya. Perhatikan, pastikan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu tidak haram. Dari mana tahunya? Dari penghasilan, dari kasab pekerjaan ma'isyah yang kita tempuh. Ya, karena nanti di akhirat juga pertanyaan di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua adalah tentang harta. Dan harta tersebut pertanyaannya dua. Min aina iktasabah, dari mana didapat, kemudian dipakai apa. Itu pertanyaan buat harta. Dari mana dan dipakai apa. Dari mana, halal atau halal, haram. Jangan, oh saya nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Kemudian dipakai apa. Karena terkadang ada halal sumbernya, tapi dipakai dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu pun akan ditanya oleh Allah. Ya, itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Jadi penting diperhatikan perkara ini oleh siapapun. Pastikan harta kita nggak ada unsur kezaliman, nggak ada unsur goror. Baik. Kemudian di antara penghalang doa, penghalang dikabulnya doa, al-istijal, al-istijalu, tergesa-gesa, ingin segala sesuatu itu instan dia peroleh. Watarkud doa, dan dia tidak lagi berdoa. Ya. Tidak lagi berdoa karena merasa doanya tidak terkabul. Padahal nanti akan disebutkan doa itu pasti dikabulkan, pasti. Tapi dalam bentuk lain, ya. Nah, kita kadang menagih kepada Allah seperti harus seperti keinginan kita. Di sisi lain, kita dalam melaksanakan syariat kewajiban terhadap Allah jarang sesuai dengan yang Allah pinta. Ya. Jadi kalau keinginan ingin seperti yang kita pinta, tapi kewajiban jauh dari yang Allah harapkan. Itulah manusia. Itulah manusia yang khuliqa halu'a. Ya, khuliqa halu'a, yang tercipta penuh keluh kesah. Min ajal, tercipta memiliki watak tergesa-gesa. Itu watak yang harus dijauhi. Jadi di antara penghalang itu ingin instan, sehingga dia karena dia merasa lambat doanya, akhirnya dia tidak mau berdoa lagi. Gagal. Faqad taqaddam tanbihun
tanbihun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala dzalika fil hadis sabiq, dan telah berlalu peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal itu di dalam hadis sebelumnya, ya. Jadi sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ke-16, tajannubu istibta'il ijabah. Ini mirip-mirip ya. Menjauhi rasa lambatnya diijabah. Kok ngerasa lambat ya dikabulkan. Jadi mirip dengan eh, apa namanya, nagih segera. Baik. Kemudian yang ke-17, la yajuzu tarkud doa, tidak boleh tidak boleh meninggalkan doa istikbaran Allah Jalla wa'ala, karena sombong terhadap Allah Jalla wa'ala, merasa tidak butuh. Ada orang yang tidak berdoa, Allah marah sama dia. Anehnya, kepada manusia sangat mengemis sekali, tapi kepada Allah tidak, ya. Kalau kita lihat sebagian manusia, apalagi misal ya di antara umahat ada yang diberikan kelebihan harta dan diketahui oleh banyak orang, kadang ada orang yang datang kepada kita meminta bantuan, baik itu hutang atau sekedar ingin diberi, ngeluhnya luar biasa ya. Saya ini gini 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 gini, menampakkan rasa butuhnya karena ingin dikasihani oleh kita, ya. Karena dia tahu misalnya kita berlebih dalam perkara itu, dan dia tahu kita misal sering bantu orang. Kita dapati manusia yang luar biasa mengemisnya kepada kita. Nah, jawaban kita simpel sebetulnya. Ya kalaupun kita mau bantu dalam kadar yang kita mampu dan dianggap itu bermanfaat, jangan lupa sisipkan nasihat. Bu, misalkan, atau Ukti, apakah sudah mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi yang tadi anti sampaikan kepada anak, gitu, ya. Maksudnya supaya ingat yang benar-benar kita harus mengemis itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kepada manusia meminta bantuan, meminta tolong, ya. Dan jangan jadi eh, beda ketika orang yang kita mintai bantuan gak mau bantu kita. Biasanya kan gitu, kalau ada kita dimintai bantuan, lalu saat kondisi itu kita belum bisa, orang tersebut malah ngemusuhi kita. Nah, ini nggak baik juga. Kenapa mesti ngemusuhi orang yang saat itu tidak bisa membantu kita? Kemudian kita memponis orang itu nggak peduli sama kita. Bukan. Barangkali ada catatan-catatan tertentu dalam diri kita yang membuat orang lain ragu mau membantu kita. Jadi utamanya jangan meninggalkan doa karena sombong kepada Allah. Atau kita kondisi sudah berlebih. Kita merasa sudah segala sesuatu itu sudah ada, sudah sedia, ya, dimudahkan oleh Allah segala sesuatu. Sehingga kita lupa kalau
Itu semua adalah kemudahan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berdoa lagi. Justru kalau kita banyak dimudahkan dalam urusan-urusan kita, itu harus sering-sering ingat kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alaih, agar diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diterima. Ya. Baik. Bal yajibu izharu iftiqari ilaih. Tetapi dia wajib. Tetapi wajib menampakkan rasa butuh kepada Allah. Ya. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Memperlihatkan rasa butuh tersebut bi'ibadatihi. Dengan beribadah kepadanya. Wa du'aihi. Berdoa kepadanya. Wa tadalluli lahu. Dan merendahkan diri kepadanya. Nah ini. Jadi semakin kita diberi, ya, semakin rajin ibadahnya, rajin berdoanya, rajin merendahkan diri kepada Allah. Atau bahkan misal kita lamban diberi juga, tetap ibadah mah harus jalan. Jangan, ya Allah saya sudah terus berdoa, ibadah rajin, tapi kenapa hidup gini-gini aja? Nah, itu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau merasa sudah diluaskan, sehingga merasa nggak perlu lagi ibadah. Ya? Nggak perlu lagi ibadah. Makanya yang bisa terlihat ya, manusia yang cita-citanya dunia, ya, dengan dia akan cari dunia tersebut dengan yang dia bisa, dengan usaha, bahkan dengan jadi jadi ustadz atau jadi penggiat dakwah. Dan ketika dia dapatkan dunia, lihat ibadahnya akan kendor. Yang ada apa? Ya bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Islam tidak melarang kaya siapapun dia, tidak melarang sama sekali. Ya. Tapi Islam itu atau agama kita melarang dari bermegah-megahan. Orang kaya tidak mesti megah, ya. Orang miskin pun ada yang mengada-ngada demikian. Jadi bisa terlihat orang yang tujuannya dunia, kalau dunia sudah di tangan dia, hidupnya akan beda sekali dari banyak hal. Dan ibadahnya akan kendor. Ya. Tadinya rajin kajian, yang tadinya kalau doa tuh sampai nangis-nangis. Tapi karena sudah merasa diluaskan, ibadahnya jadi kendor. Nggak ngaji lagi. Ya. Kalaupun ngaji, pengennya yang eksklusif. Ya. Jadi nilai penghambaan kepada Allahnya sudah mulai luntur. Itu kalau seorang itu tujuannya dunia. Dan itu banyak kita jumpai sekitaran kita. Atau bahkan mungkin diri kita sendiri. Ya. Karena merasa dilebihkan, kita merasa tidak butuh lagi terhadap ibadah. Beda dengan ketika kita susah. Luar biasa rajin. Rajinnya luar biasa. Ya. Nah, di antara orang yang benar menempatkan dunia, dia simpan dunia itu di tangan dia, bukan di hati dia. Ketika kondisi susah dan senang, tiga perkara ini gak jadi beda. Ibadahnya, doanya, dan penghambaannya kepada Allah gak berbeda sama sekali.
antara kondisi dia sedang susah ataupun sedang senang. Itu diantara ciri seorang itu sudah benar menempatkan dunia. Tapi kalau dunia sudah dia masukkan ke dalam hati, nah ini pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Dari mulai gaya bicara, gaya hidup, ya. Nah, ini beda antara tahadus binikmah, kita memperlihatkan, menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan flexing, beda. Tipis, tipis sekali ya perbedaannya. Maka dari itu, perhatikan. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum. Rabb kalian berfirman, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Jadi, berdoa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Dan tidak boleh melalui pelantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di sini pun sama, astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaminan. Kalau pertama, doa itu kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, ya, syirik, kemusyrikan. Minta kepada orang-orang yang sudah mati atau kepada orang-orang yang masih hidup yang dianggap memiliki kesaktian, ya, itu nggak boleh. Allah akan kabulkan. Aku akan kabulkan untuk kalian. Ini janji dari Allah. Tinggal seberapa yakin iman kita terhadap janji. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, dari berdoa, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Ya, orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau ibadah, terancam masuk ke dalam neraka. Faman istakbara an ibadatillahi ta'ala. Barang siapa yang sombong dari beribadah kepada Allah Ta'ala, wa tarakad du'a, wa tarakad du'a, dan dia meninggalkan berdoa, adkhalahu Allah Ta'ala jahannama sagiran hakiran. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya. Hati-hati kita semua. Ya. Jangan sampai tidak butuh kepada Allah. Merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal Allah sudah menyebutkan antumul fuqara. Sekaya apapun manusia, kata Allah, antumul fuqara. Kalian itu butuh kepada Allah. Fakir. Jangan merasa tidak perlu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kita. Ya. Baik. Kemudian yang ke-18, al-ilmu, hendaknya tahu, hendaklah mengetahui bi anna du'a al-muslim la yadhi'u abada. Sesungguhnya doanya seorang muslim tidak sia-sia selamanya. Ingat, tidak ada yang sia-sia dari berdoa. Tidak ada yang
sia-sia. Ya, wazalika li amroin, dan perkara itu ada dua perkara. Doa seorang muslim tidak sia-sia karena dua hal. Apa saja? Yang pertama, al-awwal, anna du'a fi dzatihi, bukan fi dzatihi, ya, fi dzatihi ibadah, min ajalil ibadah. Jadi doa itu tidak sia-sia. Kenapa? Alasannya dua. Yang pertama, sesungguhnya doa, ya, pada zatnya merupakan ibadah. Lihat, doa itu sendiri ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang paling mulia. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, doa itu ada dua. Ya. Ada doa ibadah dan doa masalah. Ada doa yang memang ibadah. Diperintah kita untuk berdoa. Ada yang doa isinya kita meminta. Permintaan kepada Allah. Jadi doa itu tidak sia-sia. Kenapa? Ya ibadah doa itu. Dengan kita berdoa, Allah memerintahkan kita beribadah bentuknya dengan berdoa. Ya, bahkan doa itu wal ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Allati yusabu alaiha al-muslim fidatiha. Yang mana seorang muslim itu diberi pahala atasnya. Ya. Jadi, kalaupun tidak terkabul, kita dapat pahala dari kita berdoa. Pahala dapat itu. Bahkan, wahuwa unwanut tauhid wa alamatul ikhlas. Doa merupakan ciri, ya, seorang itu bertauhid dan ciri seorang itu ikhlas. Kenapa? Karena dia menempatkan permintaan, permohonan kepada yang semestinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia dari berdoa. Karena ibadah seperti kita sholat, saum, kan nggak ada orang yang aduh saya menyesal sudah sholat, sudah saum, nggak ada kan? Karena ibadah. Ya. Atau yang kedua, asani, annahu idza da'a fala budda lahu min ihda salasin. Bahwasanya jika dia berdoa, maka mesti bagi dia mendapatkan satu dari tiga. Nah ini. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita akan mendapatkan tiga kemungkinan dari doa kita. Bayyanaha النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. Nabi menjelaskannya sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak ada di dalamnya unsur dosa dan tidak juga ada maksud memutus silaturahim, ya, illa a'tahullahu biha ihda salas, kecuali Allah pasti memberinya dengan doa tersebut salah satu dari tiga kemungkinan. Nah ini lihat, ini Nabi yang menyebutkannya. Allah akan beri dengan tiga bentuk, salah satu dari tiga bentuk ini. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu,
Yang pertama, bisa jadi doanya disegerakan, dikabulkan sebagaimana yang dia pinta. Disegerakan baginya. Betul, minta A, diberi A. Ada yang seperti itu. Ya. Dan jangan kita merasa, wah kita ini orang yang diistimewakan sekali oleh Allah. Ketika melihat doa-doa kita terkabul, sementara orang lain misalkan enggak. Karena apa? Bisa jadi yang kedua, orang lain yang wah doanya lebih kenceng, tapi kok gitu-gitu aja misal. Kita jangan merasa kita lebih soleh daripada dia. Jangan merasa kita lebih beruntung daripada dia. Tidak, lihat. Wa imma ayyaddakhiralah ay an yaddakhiraha lahu fil akhir. Yang kedua bisa jadi Allah menyimpannya bagi dia di akhirat nanti. Nah, ini tabungan buat di akhirat. Jadi amal soleh, jadi pahala. Allah tahu misalnya dia minta sesuatu, kalau dikabulkan di dunia, sesuatu tersebut akan tidak bermanfaat bagi diri dia. Misalnya jadi kendor ibadah, jadi sombong, jadi sebab dia melakukan dosa. Allah nggak kasih. Allah simpan doa-doanya di akhirat nanti. Jadi pahala. Ya. Nah ini harusnya husnudzan kita kepada Allah Subhanahu. Atau yang ketiga, wa imma an yasrif anhu minas su'i mislaha. Bisa jadi dipalingkan darinya atau Allah memalingkan darinya dari keburukan. Misalnya dari keburukan yang akan menimpanya karena Allah berdoa, Allah palingkan. Maka para sahabat ketika mendengar jawaban atau penjelasan dari Nabi tersebut, idzan nuksir. Kalau begitu kami akan sering berdoa. Kemudian kata Nabi, Allahu Akbar. Allah juga akan sering mengabulkan. Maksudnya jangan khawatir. Allah nggak akan bosan sampai kalian bosan. Baik. Yang ke-19. Nah, ini. Masyru'iyatul 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 istimrari ala du'a wa mulazamatuhu wa adamul inqita'u anhu samatan minhu wa ya'san minal ijabah. Disyariatkannya al-istimrar, terus menerus berdoa, wa mulazamatuhu, komitmen terus, wa adamul inqita', tidak terhenti, tidak putus, samatan, baik karena bosan darinya atau karena putus asa dari terkabulkan. Jangan, ya. Jangan kemudian berhenti karena merasa bosan dan merasa putus asa. Terus berdoa. Jangan pernah merasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan banyak kisah ya, di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis tentang bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, tinggal kita istimrar, terus-menerus berdoa kepada Allah. Ada yang berdoa ingin keturunan, ya. Ada yang berdoa dari kesembuhan dan lain sebagainya. Terutama yang jangan berhenti itu berdoa minta surga, minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta surga
kemudian minta dilindungi dari neraka, itu jangan henti-henti, ya. Memohon kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ada seorang sahabat, ketika selesai sholat, Nabi melihat orang itu qomat kamit, dan ketika didekati isi dari qomat kamitnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta padamu surga dan berlindung dari neraka. Kata Nabi, ya kami juga doanya seputaran itu. Minta surga dan berlindung dari neraka. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu an ditanya oleh Nabi, apa yang kamu inginkan? Jawaban Anas ternyata luar biasa. Ingin membersamaimu di surga. Di sini jangan putus asa. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Juga sebelum dilanjut, jangan merasa, wah diri kita ini banyak dosanya. Gak pantas untuk berdoa. Siapa yang bilang gak pantas? Ya, kalau kita lihat, iblis dulu ketika dicap jahat dan diusir, dia berdoa kepada Allah, ditangguhkan, agar ditangguhkan sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan. Ya, dalam keadaan iblis membangkang saat itu. Tapi Allah kabulkan permintaan yang dia minta, ingin ditangguhkan sampai hari kiamat. Apalagi kita, misalnya yang sujud, ruku kepada Allah, ya, jangan merasa saya nggak layak untuk minta kepada Allah, sehingga harus melalui para wali, para orang-orang soleh. Tidak, ya langsung kepada Allah. Baik, betul, bagus menganggap diri kita ini banyak dosa dan selainnya. Tapi bukan berarti jadi putus asa. Baik, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa ma'na qawlihi yastahsir, makna ucapan Nabi yastahsir, yanqati, terhenti. Wa fi hadzal hadis adabun min adabid du'a. Dalam hadis ini terdapat adab dari adab-adab berdoa, yaitu wa huwa annahu yulazim at-talab. Dia terus-menerus meminta, wala yai'asu, dan tidak putus asa, minal ijabah, dari terkabulnya doa. Kenapa tidak putus asa? Lima fi dzalika minal inqiyad wal istislam wa izharil itiqar. Karena di dalamnya terdapat ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri, dan menampakkan rasa butuh. Ya, kalau kita seperti contoh, ya, kita berharap kepada manusia dan tahu manusia itu akan bantu kita, kadang kita tunduk. Misalnya, kenapa kamu jadi baik sama orang itu? Ya, saya berharap kalau saya tunduk kepada orang tersebut, orang itu mau bantu saya. Nah, gitu kepada manusia saja kadang logika atau akal manusia nyampe ke sana. Ya, kalau saya sering bantu dia, mudah-mudahan nanti tergugah hatinya membantu saya, misalkan. Ini kenapa kepada Allah dia tidak melakukan hal yang sama? Padahal Allah itu Rabbul Alamin. Robnya alam semesta. Kenapa kita kadang lebih merasa manusia itu lebih mampu daripada Allah? Kadang saya sering gini, ya. Ini nasihat dari sebagian ustadz-ustadz. Jadi katanya gini, kadang hati kita ini, kalau kita misalkan sedang berhadapan dengan seseorang manusia, beliau ini kaya raya,
terkenal kekayaannya dan terkenal kedermawanannya. Ya, kita ketika berada di hadapannya, kadang kita ngomong pun hati-hati, jaga sikap, jaga ucap, ya. Dan hati selalu ada rasa ingin diberi olehnya atau ingin dibantu kalau ada rasa, kalau ada kesusahan. Kenapa demikian? Kita tahu nih orang orang kaya banget dan orang baik banget. Kadang hati kita demikian. Nah, kenapa kondisi tersebut kita percaya sama orang itu, kita berharap sama orang itu? Kenapa tidak ditempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu bukan kaya lagi, maha kaya, agnia. Allah itu goni, hamid, dan Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tidak menempatkan rasa itu di sholat kita, di sujud kita? Ya. Kita ini punya Rob yang maha kaya, yang maha baik, yang terpuji perbuatannya. Kenapa kita tidak melakukan itu di hadapan Allah? Tapi di hadapan manusia yang tadi yang dikenal baik hati, kita sering mengemis. Nah, ini perlu dicek hati kitanya. Perlu dicek hati kitanya dan dilatih. Dilatih. Agar ketika kita berhadapan dengan siapapun ya menganggap sama. Kita beradab kepada siapapun sama. Tidak membedakan beradab kepada orang ini seperti ini, kepada orang ini seperti ini. Sama kita ke semua orang harus beradab. Kita beradab kepada orang lain bukan karena melihat kekayaannya semata. Ya, baik. Hatta qala ba'du salaf, sampai sebagian salaf itu berkata, la ana asyaddu khasyatan an uhrama du'a min an uhrama al-ijabah. Sungguh aku lebih merasa takut terhalang dari berdoa daripada aku dihalangi dikabulkan. Jadi sebagian salaf tuh merasa lebih takut tidak diberi hidayah untuk berdoa, melebihi rasa takutnya daripada tidak diijabah. Jadi kalau kita masih diberikan taufik untuk berdoa, bersyukurlah. Karena doa sendiri itu ibadah. Daripada kita sama sekali tidak berdoa. Atau daripada doa kita tidak diijabah. Kita harus merasa takut kita tidak diberi hidayah untuk berdoa. Melebihi takutnya kita tidak diijabah doa kita tersebut. Kan kita kalau berdoa terus tidak diijabah, khawatir kita. Khawatir tidak diijabah. Harus lebih khawatir lagi kita tidak berdoa lagi kepada Allah. Khawatir itu. Udah kaya raya tuh. Udah sukses, udah maju. Terus gak lagi berdoa dia kepada Allah. Nah itu harus lebih khawatir daripada tidak diijabah doanya. Sekedar tidak diijabah. Kan orang kalau tidak diijabah khawatir. Harusnya khawatir kalau tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Kalau tidak diijabah, ya ingat hadis tadi. Tiga kemungkinan itu. Tapi kalau seorang itu sudah meninggalkan berdoa, ya celaka dia. Sudah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Mu'arrik al-Ajliyu tabi'i al-Abid rahimahullah. Laqad sa'altu Allah azza wa jal hajatan 20 sanah. Aku telah memohon kepada Allah azza wa jalla sebuah
kebutuhan, namanya manusia ya. Isrina sana, selama 20 tahun. Beliau memohon sesuatu kepada Allah selama 20 tahun. Ya. Fama syafa'ani fiha. Maka Allah belum mengabulkannya dalam hal tersebut. Jadi selama 20 tahun minta sesuatu, beliau tidak menyebutkannya. Hajah di sini itu apa, sesuatu tersebut apa, tapi belum terkabul. Maka kata beliau apa? Wa masaimtu minad doa. Aku tidak pernah bosan, tidak putus asa dari berdoa. Lihat, sudah 20 tahun memohon kepada Allah dan belum terkabul juga. Beliau tidak putus asa, tidak bosan. Barangkali kita pun merasa punya suatu keinginan dan sudah larut bertahun-tahun keinginan tersebut belum juga terkabulkan. Jangan bosan. Ya. Apalagi hanya sekedar yang sifatnya duniawi. Juga syukuri dengan perkara yang lain. Ya. Misalnya ada ya, ada atau banyak orang yang ingin kaya, tapi Allah nggak beri secara langsung dia kaya. Tapi Allah mudahkan urusannya. Dalam urusannya dimudahkan. Ibadahnya, sholat berjamaahnya, kalau laki-laki, kalau perempuan taat kepada suaminya. Ya. Nah itu lebih baik daripada misalkan sekedar meminta hal-hal tertentu yang sifatnya materi. Minta kaya, minta A, B, C, D. Jarang lah orang minta, ya Allah jadikan aku ini hamba yang lebih banyak bersyukur, lebih sabar, lebih rajin ibadah. Jarang orang yang doa seperti itu. Yang ada ya Allah mudahkan urusan saya ingin A, B, C, D. Boleh, boleh. Kalau mintanya kepada Allah itu boleh. Dan harus justru mintanya kepada Allah. Tapi lihat, ada sisi yang lain yang Allah beri dan kita kadang tidak merasa sedang diberi oleh Allah. Apa diantaranya? Nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Ya. Makanya eh, ada penjelasan dari sebagian ulama, ya, bentuk kasih sayang Allah kepada, bentuk rahmat Allah kepada manusia adalah dengan diberinya hidayah. Itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya. Yang sebagian orang salah paham. Keumuman orang atau sebagian orang memahami kalau Allah sayang sama dia, ya dikasih semua yang dia pinta. Hanya sesempit itu pemahaman. Padahal banyak hal yang lain yang kita jarang mensyukurinya. Ya, kita misalkan didekatkan dengan orang-orang soleha, itu kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Bahkan misalkan kita dimudahkan baca Quran, misalkan walaupun satu halaman satu hari, misalnya. Itu syukuri nikmat tersebut. Karena itu akan jadi pahala nanti di akhirat. Membahagiakan kita nanti, memuliakan kita nanti di akhirat. Ketimbang sekedar kita dinaikkan misalkan pendapatan kita, dimajukan bisnis kita. Tapi nggak sempat kita ngaji, nggak sempat kita tilawatil Quran, sholat pun kita tergesa-gesa, tidak sempat menyiapkan sesuatu buat keluarga kita. Nah itu lihat ya banyak sisi. Allah tuh luar biasa. Rahman Rahimnya kepada kita. Ya, baik. Jadi jangan eh, berhenti berdoa, tapi terus. Walaupun tadi telat ya dikabulkannya. Kemudian selanjutnya dari yang harus diperhatikan di dalam berdoa itu doa berdoa kepada Allah
tadarru'a, dalam keadaan merendah diri, khufyah, dan dengan suara yang rendah, melembut. Allah berfirman, Ud'u rabbakum, berdoalah, mintalah kepada Rabb kalian, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah gak suka orang yang melampaui batas. Lihat ya, ini ayat 55 dari surah Al-A'raf. Kalau kita lihat di ayat 54-nya, Allah menjelaskan tentang siapa Allah. Di ayat 54-nya, Allah menjelaskan. Sesungguhnya, Rob kalian itu Allah. Siapa Allah? Alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayam. Yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arash. Kemudian Allah sebutkan Allah menutupi malam dengan siang, kemudian saling berganti, kemudian matahari, bulan, bintang tunduk dengan aturannya. Kemudian Allah menyebutkan alalahul khalqu wal amr. Allah itu memiliki hak maha kuasa terhadap penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Lihat, Allah menjelaskan dulu siapa hakikat Allah itu. Siapa Allah sebenarnya. Kalau kita sudah, wah, Allah itu yang mencipta langit dan bumi. Mencipta langit dan bumi saja mampu, apalagi sekedar mengabulkan doa kita. Dan lihat, di antara tafsiran kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari, setiap saat Allah itu sibuk. Di antaranya Allah sibuk mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Ya. Jangan membangkang. Wal muradu bit tadaru, yang dimaksud dengan tadaru adalah izharu doa. Izharu ad-da'fi, menampakkan lemah, wal faqah, wal iftiqar, wal tadallul, menampakkan rasa butuh, ya. Kemudian rasa kurang dan khusyuk di hadapan Allah, Rob, di hadapan Robnya, menampakkan kita ini kurang, kerdil, butuh. Seperti ya tadi orang-orang yang sebagian orang yang mengemis di hadapan orang lain. Kenapa dia tidak lakukan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian wal muradu bil khufya, yang dimaksud dengan khufya adalah ikhfa'u du'ai. Dia menyembunyikan doanya. Wa adamu dzharihi, dan tidak menampakkan, maksudnya tidak mengeraskan. Tidak dengan suara yang lantang sekali sehingga orang lain tahu dan dia berharap orang lain memuji dia sebagai orang yang rajin berdoa misalkan, ya. Wal israr, dan dengan rahasia, bihi. Li'annahu, karena sungguhnya hal tersebut ada lil ikhlas, lebih mendorong kepada ikhlas, ya. Wa ab'ad anir riya, dan lebih jauh daripada riya. Iya, kita berdoa antara kita dan Allah saja, orang lain gak perlu tahu, ya. Dan gak perlu diberitahu, saya tuh isi doa saya tuh ini. Bahkan Nabi menyebutkan, kalau kita punya kebutuhan, rencana, dan sebagainya, gak mesti seluruh dunia tahu kita rencana kita apa. Karena kita tidak tahu orang yang mendengar tersebut suka atau tidak, ya. Kita sampai Nabi menyebutkan, bantulah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu dengan menyembunyikannya. Ya, tidak, karena tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang
suka dengan kesuksesan kita. Kemudian lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala daripada min raf'is saut bihi, mengeraskan suara. Jadi pelan daripada kencang-kencang, atau daripada sekedar tadi sering cerita ke orang, saya mah dulu waktu depan Ka'bah tuh saya minta agar A B C D, padahal bohong gitu. Saya dulu ketika di Eropa saya berdoa A B C, kenapa mesti diceritain sama orang? Isi doa saya tuh gini gini. Karena kenapa mesti orang tahu? Gak pasti ya. Kemudian wasifatu dzalik, tata cara perkara tersebut, yakni doa dengan pelan itu, an yakuna fi du'aihi, hendaklah di dalam doanya bainal jahri wal israr, antara keras dan pelan, bihaitsu yusmi'u, bisa didengar oleh dirinya doa tersebut, dia dengan suara yang lirih. Ya Allah, misalnya dia mendengar dia, wala yarfa sautahu bihi raf'an yasma'uhul akharun, dia tidak mengangkat suaranya, ya tidak mengeraskan suaranya yang bisa didengar oleh orang lain. Ya, cukup dia meminta dengan suara pelan, apalagi di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu mustajab, cukup dia yang tahu, dan dia, antara dia dan Allah yang tahu apa yang dia inginkan. Baik, demikian yang bisa kita baca dari kelanjutan adab dalam berdoa. Insya Allah nanti kita lanjutkan di majelis berikutnya terkait adab-adab yang lain dalam berdoa. Karena doa ini hal yang urgen dalam hidup kita. Kadang kita ini lemah kalau pakai tenaga. Kita lemah kalau sekedar pakai kemampuan kita, kecerdasan kita, otak kita, retorika kita. Ya, kita nggak mampu. Tapi kita punya zat yang maha mengatur alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pinta kepadanya, dan Allah maha mengabulkan doa kita. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.